Ini adalah proses dalam perancangan perangkat lunak. Jadi ini adalah salah satu contoh dari proses perancangan perangkat lunak. Diawali dengan perancangan data, di mana pada proses perancangan data ini dilakukan proses transformasi terhadap model dari domain. Informasi dari hasil analisis menjadi struktur data yang dibutuhkan dalam implementasi perangkat lunak. Jadi kita melakukan transformasi dari model domain menjadi struktur data. Tujuannya adalah nantinya struktur data ini bisa dijadikan acuan dalam implementasi atau dalam coding atau programming. Berikutnya adalah proses perancangan arsitektural. Di sini terjadi proses mendefinisikan elemen-elemen utama atau subsistem dan relasi antar elemen-elemen utama dari struktur perangkat lunak. Jadi di sini bisa terjadi proses dekomposisi. Jadi sistem yang besar dipecah menjadi sistem yang lebih kecil. Jadi memungkinkan terjadinya dekomposisi. Kemudian masing-masing subsistem yang terbentuk, ini kita definisikan relasinya antar satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Proses berikutnya adalah perancangan interface atau perancangan antarmuka. Ini menjelaskan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi baik di dalam perangkat lunak itu sendiri maupun dengan sistem lain yang mungkin berinteraksi dengan dia, misalkan dengan manusia atau mungkin dengan sistem yang lainnya. Ini adalah perancangan antarmuka atau interface. Jadi yang umum untuk interface ada antarmuka pengguna, ada juga antarmuka antar aplikasi ya. Antarmuka aplikasi atau disebut dengan API, Application Programming Interface. Berikutnya setelah itu adalah proses perancangan komponen. Ini adalah versi lebih detail lagi. Masing-masing hasil subsistem yang kita dekomposisi ini akan bisa kita dekomposisi lagi ya. Jadi dari ini sistem yang besar di sini. Awalnya sistemnya besar, kemudian dijadikan model yang lebih kecil ya. Kita pecah-pecah supaya lebih mudah kita tangani. Kemudian sistem yang lebih kecil ini kita pecah lagi menjadi lebih detail lagi. Misalkan ini satu kotak ini. Ini di sini kita pecah lagi menjadi detail-detail yang lebih kecil ya. Tujuannya adalah untuk merancang komponen secara detail. Jadi misalkan bagaimana proses di dalamnya, bagaimana algoritma yang ada di dalamnya. Ini bisa kita lakukan pada perancangan komponen.